Shalom. Udah kelamaan libur ya, jadi udah refresh dong. Kita bersyukur bisa berkumpul lagi, beribadah. Ini waktu yang baik yang Tuhan beri bagi kita. Kalau ada kesempatan kita bisa beribadah, itu sesungguhnya adalah sesuatu anugerah daripada Tuhan. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang masih berlibur, masih senang-senang gitu ya. Tapi seperti firman Tuhan katakan, tidak ada tempat yang terindah, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang abadi. Hanya dekat Yesus saja, hanya dekat Allah saja. Itu adalah sukacita sejati. Di situ ada kedamaian sejati. Tidak bisa dicari dimanapun, hanya di dalam Yesus. Membuat hati kita ini penuh, membuat hati kita full dengan sukacita. Karena sukacita kita berasal dari surga, berasal dari Allah Bapa. Sukacita kita berasal dari Yesus. Ini waktunya bagi kita, buka hati kita dengan segenap jiwa kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Biar pujian yang kita naikkan itu keluar dari hati kita. Bukan lagu yang kita hafal, bukan lagu yang karena kita suka. Tapi biarlah pujian ini adalah yang menyukakan hati Tuhan. Yaitu pujian baru, pujian yang keluar dari hati kita. Pujian karena kita mengasihi Tuhan. Pujian karena kita mencintai Tuhan. Itu terindah dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat besar anugerah Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Oh, sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetaplah Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu,
Tetap kau Tuhan di hidupku.
Sungguh kami telah nikmati kasih-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi kami, nyawa-Mu Kau berikan bagi kami, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Tiada dapat kami balaskan kepada-Mu. Biar syukur kami mengalir dalam hidup kami. Berterima kasih, bersyukur buat hidup yang Kau beri, bersyukur buat kasih dan setia-Mu, bersyukur buat kuasa-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur padamu. Banyak yang baik Kau buat dalam hidup kami. Banyak hal telah kami nikmati. Segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan dari-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. We love you Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. We love you Lord. We love you, we love you, we love you Lord. Oh, we love you God. We love you Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Sebab banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami, dan kasih-Mu besar bagi kami, pertolongan-Mu yang ajaib. Dan kami sudah menikmati segala mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kau telah menyembuhkan kami, Kau telah menolong kami. Walau banyak hal yang kami tidak mengerti dalam kehidupan kami, banyak hal yang tidak kami pahami mengapa harus terjadi, tapi satu hal yang kami percaya, Kau baik bagi kami, dan rancangan-Mu itu indah bagi kami. Kuatkan hati kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami, tetap percaya kepada-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
surga Engkau setia. Selama-lamanya kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ibadah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sukacita yang daripada-Mu. Itulah kekuatan kami. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Walaupun seberapa jumlah kita di tempat ini ya, jangan lupa beri salam kiri dan kanan. Tuhan memberkati kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setia Allah kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Here we go. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Dan tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya, Allah kita yang berjanji Dia setia, dan firman-Nya ya dan amin. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yo, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Dan tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kita percaya ya, tangan Tuhan yang perkasa yang memegang kita. Tangan Tuhan yang perkasa yang menuntun hidup kita. Oh haleluya. Oh, oh, oh. Tak
dalam tangan Tuhan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada satupun yang dapat lakukan. Sebab sukacita kita, kekuatan kita, perlindungan kita hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya. Pujian syukur kita bagi Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sebab Yesus sukacita kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu Tuhan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sebab kasih Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, oh Yesusku. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Sungguh kita diciptakan oleh Tuhan. Semuanya punya maksud. Semua punya tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan pasti ada tujuannya. Kacamata kita, meja, kursi, semua ada tujuan. Begitu juga dengan kita. Kita ada di dunia ini pasti ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Sebab itu kita mau dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Dia. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku
Sungguh berharga. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu, Yesus. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Dan mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, angkat wajahku, ini kami Tuhan, memandang keindahan. Berdiri di hadapan altar-Mu Tuhan, mengucap syukur semua kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun
hanya Engkau Yesus. Kau kekasih jiwaku, Kau kekasihku, Kau sobatku yang sejati. Hanya Yesus, penolong dalam susahku, penghibur bagi jiwaku, teman di saat ku sendiri. Kau selalu menemaniku, Kau selalu ada bagiku. Allahku dan Rajaku, Tuhanku Yesus. Kau selalu sertaku, Kau pedulikanku, Kau peliharaku, gembalaku yang baik, penolongku yang ajaib. Hanya Yesus, hanya Yesus. Selamat siang semuanya, Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, habis liburan pada seger-seger semua ya. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ketiga ya. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Judul khotbah saya hari ini adalah hati yang setia. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dengan suara keras. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saya percaya bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita bertemu dengan banyak orang yang bisa memulai segala sesuatu dengan baik, ya. Apa aja bisa dimulai segala sesuatu dengan baik, baik itu keluarga atau pernikahan, pelayanan, usaha, bisnis, banyak hal yang bisa dikerjakan atau dimulai dengan sesuatu yang baik. Tapi tidak banyak yang bisa mengakhiri dari semua yang dimulai dengan baik itu juga diakhiri dengan baik. Nggak banyak yang bisa mengakhirinya dengan baik. Memulainya bisa dengan baik, tapi mengakhirinya belum tentu dengan baik juga. Ada banyak orang di sekeliling kita yang bisa berjanji, saudara, yang ngucapin janji, ya mengucapkan janji kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kita tahu nggak semua orang yang berjanji itu bisa menepati janjinya, saudara ya. Dia bisa berjanji tapi belum tentu semua orang bisa menepati janjinya. Nah, seringkali kita juga ketemu orang-orang yang suka semangat di awal, saudara ya, luar biasa semangatnya di awal. Tapi seringkali kita juga ketemu dengan orang-orang yang kehilangan semangat, kehilangan komitmennya di tengah jalan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Mulai dengan baik, akhirnya belum tentu baik ya. Mulai dengan semangat, akhirnya belum tentu semangat. Itu semua seringkali terjadi, saya melihat bahwa itu semua bisa terjadi karena orang-orang yang demikian tidak memiliki hati yang setia. Ya, penyebabnya karena orang yang demikian tidak memiliki hati yang setia. Pertanyaannya adalah apa sih hati yang setia itu? Ya, apa sih hati yang setia itu? Maka sederhana sekali bahwa hati yang setia adalah hati yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Itulah hati yang setia. Kenapa berpegang teguh kepada Tuhan? Karena kalau saudara berpegang kepada manusia, saudara berpegang kepada harta benda, saudara berpegang kepada koneksi saudara, saudara berpegang kepada hal-hal yang lain, semua itu bisa gampang berubah.
semua itu akan mudah tergoncangkan. Makanya saya percaya orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada pribadi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Situasi boleh berubah tapi Tuhan tidak akan berubah. Dia sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kuncinya kalau kita mau punya hati yang setia, tidak lain dan tidak bukan saudara dan saya harus berpegangan teguh hanya kepada pribadi Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita berpegang pada pribadi yang lain, maka semua yang ada di dunia ini akan mudah berubah, akan mudah hancur, akan mudah goyah lewat segala sesuatu yang terjadi yang ada di dalam kehidupan kita. 2 Tawari pasalnya yang ke-16, bisa slide berikutnya. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9 bagian A, firman Tuhan berkata demikian, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa di situ saudara? Bersungguh hati terhadap Dia. Saya percaya firman Tuhan berkata Tuhan itu mencari orang-orang yang hatinya bersungguh-sungguh. Tuhan itu akan melimpahkan kekuatannya. Tuhan itu akan melimpahkan segala sesuatunya kepada orang-orang yang bersungguh hati. Dan saya percaya orang-orang yang setia adalah orang-orang yang bersungguh hati. Kita nggak mungkin bisa setia kalau dasar kita bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh. Itu makanya saya percaya bahwa kesetiaan itu bukan bicara soal perasaan belaka, tetapi kesetiaan itu bicara tentang komitmen kita kepada Tuhan. Kesetiaan itu berbicara tentang hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Artinya betul-betul semuanya itu dengan segenap. Bukan dengan setengah-setengah. Ya, itulah kalau kita punya hati yang setia. Dan saya percaya bahwa kesetiaan itu bukanlah berbicara soal lamanya waktu saja. Ya, kesetiaan itu bukanlah berbicara soal lamanya waktu saja, saudara. Ya, orang-orang di sekeliling kita kan menilai kesetiaan cuma dari lamanya waktu. Ya, sudah berapa lama menikah? Oh, puji Tuhan, kami sudah menikah 35 tahun. Wah, berarti kalian ini adalah pasangan yang setia. Betul nggak, saudara ya? Sudah berapa lama melayani? Oh, saya ini sudah melayani 50 tahun. Wah, puji Tuhan, berarti kamu adalah pelayan Tuhan yang setia. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Wah, saya udah jadi orang Kristen 45 tahun. Wah, puji Tuhan, berarti kamu adalah seorang Kristen yang setia. Sudah berapa lama bekerja di perusahaan ini? Wah, saya sudah bekerja kurang lebih 30 tahun. Wah, berarti kamu adalah karyawan yang setia. Jadi semua kesetiaan kita cuma nilai dari lamanya waktu saja. Sementara Alkitab menilai kesetiaan bukan cuma dari lamanya waktu, tetapi Alkitab menilai kesetiaan dari apa yang kita kerjakan pada waktu itu. Ya, ada hal yang kita kerjakan pada waktu itu. Saudara boleh 45 tahun menikah, tapi kalau suami istri masing-masing tidak saling mendukung, tidak saling menguatkan, tidak saling mendoakan, suami hidup sendiri, istri hidup sendiri, walaupun tinggal dalam satu rumah tetapi semuanya sendiri-sendiri, sekalipun 45 tahun tidak bisa dikatakan setia. Kok kayaknya enggak setuju dengan saya?
Oh iya, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Saudara yang bekerja 35 tahun di sebuah perusahaan, tapi kalau kerja saudara tidak ada kontribusinya buat perusahaan, tidak ada reaksi saudara untuk kemajuan perusahaan, tidak ada inisiatif saudara untuk pengembangan perusahaan, orang bilang saudara makan gaji buta, sekalipun saudara 35 tahun di perusahaan itu, saya mau beritahu saudara tidak bisa dikatakan apa? Setia. Kita cuma diam-diam aja, nggak ada kontribusi apa-apa. Saudara jadi orang Kristen, 45 tahun jadi orang Kristen. Sementara saudara jadi orang Kristen cuman sekedar datang di hari Minggu, ya udah gitu nyanyi-nyanyi, dengerin firman Tuhan, pulang, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Allah, tidak hidup sebagai seorang anak Tuhan, tidak hidup menjadi terang, menjadi saksi, tidak hidup untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun saudara berkata 45 tahun jadi orang Kristen, saudara belum tentu dikatakan setia. Halo? Iya? Kok Pak Ade yakin banget Pak ngomong kayak gitu? Pak Ade ngambil dasarnya dari mana? Dasar saya sederhana. Waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5, betul ya saudara ya? Dikasih 5. Yang dikasih 5 ini dia bekerja, melakukan sesuatu untuk tuannya terhadap apa yang dia percaya. Waktu tuannya datang, tuannya lihat engkau hambaku yang baik dan setia, karena 5 jadi 10. Ada yang 2 saudara ya, waktu itu dia terima 2, dia bekerja, dia melipat gandakannya, dia mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia. Waktu tuannya balik, tuannya bilang engkau hambaku yang baik dan setia. Ada yang terima 1, nungguin tuannya datang enggak? Nungguin. Berapa lama? Alkitab nggak mencatat berapa lama. Tapi yang jelas nungguin sampai tuannya datang. Cuman yang punya 1 itu tidak mengerjakan apa-apa. Halo? Yang ngerti katakan amin. Dia nggak ngerjain apa-apa. Setia dia. Berapa lama dia nungguin tuannya? Mungkin tuannya datang 1 tahun, mungkin tuannya datang 2 tahun, saya tidak tahu kapan tuannya datang. Tapi dia setia nungguin tuannya datang, betul saudara? Tapi ternyata nunggu waktu aja nggak cukup. Nunggu waktu aja nggak cukup, waktu aja tidak cukup untuk menjelaskan sebuah kesetiaan. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Suami yang setia, suami yang berkontribusi untuk keluarganya. Amin. Istri yang setia, istri yang berkontribusi untuk keluarganya. Ya, jemaat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang setia, orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, menjadi saksi daripada firman Tuhan, menghasilkan buah bagi banyak orang. Itu yang dikatakan setia. Bukan cuma lamanya waktu. Pertanyaannya pulang dari sini kita mikir sama-sama. Sudahkah saya jadi orang Kristen yang setia? Jangan-jangan kita belum ngapa-ngapain. Jangan-jangan kita belum berbuat apa-apa. Jangan-jangan setiap kali kita cuma datang beribadah, memuji Tuhan, kita pulang, kita tidak melakukan firman, kita tidak mengerjakan apapun di muka bumi ini. Saudara, hari-hari ini kan orang banyak pusing soal akhir zaman, betul enggak? Ya, orang banyak yang puyang saudara, ada perang di sono, perang di sini, orang lagi ada yang takut, ada yang ini. Saya mah enggak pusing.
Kenapa saya nggak pusing? Sederhana aja. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang ketika tuannya datang didapati sedang bekerja. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja untuk nama Tuhan dimuliakan. Bekerja di sini bisa apa saja. Bisa ketika saudara bekerja sebagai pengusaha, sebagai bisnis. Tapi hati saudara berbisnis untuk memuliakan Tuhan. Waktu Tuhan datang, saudara lagi berbisnis, berbahagia. Karena yang saudara kerjakan adalah untuk Tuhan. Saudara yang lagi jadi karyawan sebagai pekerja, saudara bekerja. Ketika saudara bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi saudara bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu Tuhan datang, saudara didapati sedang bekerja, berbahagialah. Sebagai hamba Tuhan, saya juga didapati sedang mengerjakan kehendak Allah atas hidup saya, atas apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Waktu Tuhan datang, berbahagialah. Yang penting kita lagi bekerja. Jangan lagi nganggur. Saya dulu pernah tahun 2000-an itu zaman-zamannya orang ngomongin akhir zaman. Saya tahun 2000-an mau masuk sekolah, mau belajar teologi ya, saudara. Ya. Lalu kan biasanya kalau mau masuk sekolah itu kan suka ada surat rekomendasi gembala biasanya, saudara. Jadi saya antarlah surat rekomendasi gembala saya saya antar surat rekomendasi gembala ini kepada gembala saya supaya dia tanda tangan. Terus istri gembalanya waktu itu yang ada, dia ngomong begini, untuk apa kamu sekolah katanya. Kenapa Bu? Kan Tuhan sudah mau datang. Ngapain sekolah? Tuhan sudah mau datang. Tapi hari itu saya kekeh, saya mau tetap sekolah. Karena saya pegang ayat itu, tujuan Tuhan atas hidup saya hari ini, saya belajar. Jadi kalaupun Tuhan datang, saya sedang bekerja, saya sedang belajar, saya berbahagia. Karena Tuhan mendapati saya sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya buat hidup saya. Amin saudara? Iya, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang bagian daripada kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Jadi tadi Pak Hani sudah bilang, setiap manusia itu, setiap ciptaan itu ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya. Saudara dan saya juga diciptakan, saudara dan saya juga ditebus, ada tujuannya. Salah satu tujuan kita adalah saudara dan saya menjadi kawan sekerja Allah di muka bumi. Halo, ya kan? Artinya saudara dan saya harus bekerja untuk Tuhan, artinya kita harus bersungguh-sungguh untuk Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan lewat setiap perkataan, lewat setiap tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Apa sih ciri-ciri orang yang punya hati yang setia? Bisa slide berikutnya ya. Apa ciri-ciri orang yang punya hati yang setia, saudara? Yang pertama, ciri daripada orang yang memiliki hati yang setia adalah konsisten. Katakan sama saya konsisten. 1, 2, 3. Konsisten. Alkitab berkata, 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Itu orang yang konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita cuma memberitakan firman, kita cuma mengerjakan sesuatu saat kita lagi mau, saat kita lagi mood, saat kita lagi dalam kondisi yang enak. Tetapi Alkitab mengajar kita, ayo kita konsisten. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Konsisten. Apa yang dipercayakan kepada saudara? Konsisten, lakukan itu. Bukan hanya sekedar mut-mutan, bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya ketika kita lagi senang. Lakukanlah segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan di setiap area kehidupan kita yang Tuhan percayakan kepada kita dengan konsisten, tanpa main perasaan, tanpa mengingat-ingat atau melibatkan perasaan-perasaan kita yang cuman sekedar saat lagi saya senang, saya bisa lakukan. Kalau saya nggak senang, saya nggak bisa lakukan. Nggak bisa. Kita harus konsisten. Dan orang yang punya hati yang setia, ciri-cirinya dia konsisten. Nah itu kelihatan saudara. Ya,
Kalau orang nggak konsisten, kapan A, kapan lagi B, kapan lagi C, wah udah saudara. Ya ini dipertanyakan nih hati yang setianya saudara. Ya, hati yang setia itu dia konsisten. Dan saya percaya kalau kita lihat hari-hari ini di dunia sosial media ada yang namanya personal branding. Pernah dengar kata personal branding? Ya, hari-hari ini personal branding dibangun lewat sosial media, saudara. Orang banyak menawarkan, ya saya juga cukup pernah ditawarin tuh, ya untuk orang yang dibangun personal brandingnya, ya saya nggak mau untuk itu, saudara, karena buat saya personal branding bukan dibangun di atas sosial media, personal branding dibangun di atas kekonsistenan kita melakukan sesuatu. Ngerti gak sampai di sini? Oh iya, orang jadi tahu, oh Pak Ade itu hamba Tuhan. Karena saya konsisten pelayanan, betul gak? Kalau kapan saya pelayanan, kapan saya hilang pelayanan, kapan saya pelayanan, kapan hilang pelayanan. Orang gak tahu saya ini siapa identitasnya. Orang bisa tahu, wah itu mah mbok jamu. Dari mana kita tahu? Karena dia konsisten jualan jamu, betul gak saudara? Dari suaranya kita dengar, ini sih pasti mbok jamu mau lewat. Kenapa kita bisa bilang dia mbok jamu? Karena dia konsisten jualan jamu. Kalau sekarang jualan jamu, besok jualan lemper, besok lagi jualan lontong, besok lagi jualan nasi kuning, besok lagi jualan nasi uduk. Kita nggak tahu identitasnya sebagai apa, betul nggak? Tapi hari-hari ini banyak orang yang membangun personal brandingnya cuman lewat sosial media. Ya, cuman lewat foto-foto sesaat, saudara. Saya bukan yang melarang. Tapi kalau saudara membangun personal branding lewat sosial media, tolong disertai dengan kekonsistenan dalam dunia nyata. Amin? Iya, dalam dunia nyatanya benar nih konsisten, ada. Jadi benar, sesuai brandingnya sama dunia nyatanya, sama apa yang dikerjakan itu sama. Banyak orang yang komplain juga. Ya, dia bilang, aduh kelihatannya kalau di sosial medianya dia bagus, tapi begitu datang kita dengarkan nggak seperti yang di sosial media. Nggak seperti yang kita harapkan. Nah itu berarti udah ada yang miss itu antara branding di sosial media sama kekonsistenan hidup di dunia nyata, saudara. Harusnya yang dia lihat di sosial media sama yang di dunia nyata sama. Itu namanya konsisten. Saya selalu, karena saya banyak melayani orang-orang muda, saya selalu ada momen di mana saya berkata begini sama mereka. Suatu hari, tolong pikirkan, saya bilang, kamu mau mati dikenal sebagai apa? Karena kan anak muda tuh kadang-kadang serabutan kan, wah apa aja dia ini, apa? Kadang-kadang saking serabutannya dia gak bikin apa-apa juga, gak menghasilkan apa-apa juga. Sampai akhirnya saya ngomong, tolong kamu pikirkan di usia sekian, kamu mau mati dikenal sebagai apa? Artinya apa? Supaya mereka bisa konsisten mengerjakan sesuatu. Supaya mereka bisa tajam mengerjakan satu bidang. Enggak serabutan tapi tajam mengerjakan satu bidang. Karena konsisten kita akan membangun juga yang saya katakan tadi, personal branding dalam diri kita. Orang yang setia, dia pasti konsisten. Iya, dia pasti konsisten. Itu orang yang setia. Jadi kalau orang merem aja gitu, terus teringat wajah Pak Riki, udah tahu, hamba Tuhan. Udah gitu, saudara. Karena emang dia orang pelayanan. Demikian juga dengan Pak Hani orang beremaja, oh Pak Hani ini orang pelayanan. Udah orang terus-terusan di ladang Tuhan, ladang pelayanan. Udah, oh iya ini udah orang pelayanan. Udah jelas. Kadang-kadang dari ujungnya udah, oh ini orang pelayanan. Ya udah kelihatan saudara. Konsisten. Kalau enggak konsisten orang bingung. Tapi hari ini kita juga mau konsisten melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, saya percaya gini, bahwa ciri daripada hati yang setia adalah orang yang setia itu serius menangani sesuatu meskipun itu hal yang kecil. Itu orang setia.
Dia enggak punya mental mau langsung main besar, enggak. Orang yang setia itu terhadap hal-hal yang kecil yang dipercayakan kepada dia serius nanganinnya. Ah, itu orang setia, saudara. Ya, kalau orang cuma mau terima jadi, udah gede dan lain sebagainya, waduh, belum teruji. Tapi kalau orang mulai sesuatu dari hal yang kecil, hal yang sederhana, tidak dipandang orang, banyak orang lain tidak mau melakukan hal tersebut, tapi dia kerjakan mati-matian walaupun tidak dipandang orang. Saya mau kasih tahu, itu orang punya hati apa? Setia. Kita lihat bagaimana Raja Daud menggembalakan cuma 2-3 ekor kambing domba bapaknya. Tapi apa yang terjadi, apa yang Daud lakukan? Pada saat singa datang, beruang datang, Daud berkata, aku mengejar singa itu, aku mengejar beruang itu, aku menangkap janggutnya, aku merampas kembali domba yang ada dalam mulut singa itu. Artinya Daud rela mati hanya untuk kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Daud sungguh-sungguh hanya untuk sesuatu yang kecil. Memang kecenderungan manusia pengen langsung besar. Kecenderungan manusia pengen langsung banyak. Pengen hebat. Pengen terkenal. Kecenderungan manusia, daging manusia memang pengen seperti itu. Tetapi cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudara bisa lihat zaman dulu sama zaman sekarang, teori zaman sekarang dalam membangun bisnis itu beda. Saya bukan pebisnis, tapi suka-suka baca dan suka ngobrol-ngobrol sama orang yang bermain bisnis. Ya, kadang-kadang saya ngopi sama mereka. Mereka suka bilang begini, kalau anak-anak sekarang yang milenial rata-rata itu pengennya langsung bakar duit di depan katanya. Ya, punya usaha ayam geprek misalnya saudara, langsung bikin 100 gerai, tebar di mana-mana, bakar duit di depan dan berharap dapat keuntungan besar. Bayangkan kalau kita punya 100 gerai ayam geprek di mana-mana, pasti kita dapat penghasilan minimal sekian 1 bulan. Wih, langsung saudara. Tapi kalau orang dulu nggak bisa gitu. Orang dulu gini, 1 aja belum tentu laku. Kenapa harus bikin 100? Ya kan? 1 aja belum tentu laku. Kenapa harus bikin 100? Orang dulu itu bikin sesuatu dimulai dari pelan-pelan, dari kecil. Dari dapur rumahnya. Dari tempat-tempat yang enggak kelihatan, bahkan dalam garasi. Dia bikin konsisten, pelan-pelan. Makanya banyak produk-produk dulu yang sampai sekarang masih ada. Ada produk-produk dulu yang bertuliskan berdiri sejak 1928. Berdiri sejak 1908. Berdiri terus, enggak duduk-duduk saudara. Tapi luar biasa produknya, betul kan saudara? Tahun lalu ada hal yang saya kaget, kenapa? Karena gini, justru banyak startup, artinya tuh perusahaan-perusahaan yang dibangun langsung besar. Tahun lalu saya baca di media, banyak yang tutup saudara. Karena mereka udah kehabisan modal, kehabisan bakar duit. Yang langsung buka gerai 100, ternyata lakunya juga enggak semua gerai yang laku. Subsidi silang bla bla bla, akhirnya kehabisan modal, kehabisan energi, lalu tutup semuanya. Banyak startup yang tutup. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu kerja dari hal-hal yang kecil. Dia bangun kehidupan saudara dan saya dari hal-hal yang kecil. Makanya gini, kalau orang setia dalam hal-hal yang kecil, kan Alkitab bilang, dia pasti bisa dipercaya hal-hal yang besar. Amin? Iya, ayo miliki hati yang setia. Kalau kita dipercaya hal yang kecil hari ini, saya tidak tahu apa yang dipercaya kepada saudara. Entah itu pelayanan, entah itu usaha, mungkin saudara lagi berusaha untuk punya usaha yang baru, masih kecil nih Pak. Oh iya, kerjakan dengan segenap hati. Tapi Pak untungnya masih kecil, lah kan masih untung. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kan masih untung. Kerjakan dengan segenap hati. Itu orang yang setia, saudara. Dan saya melihat di mana-mana orang-orang yang dimulai dari titik nol, berjalan bersama-sama dengan doa, dengan air mata. Waktu dia besar, dia bisa handle yang besar itu dengan baik.
Tapi kalau orang gak pernah memulai dari hal yang kecil, langsung tiba-tiba besar, dia gak bisa handle yang besar dengan baik. Jadi itu cara kerja Tuhan. Makanya hari ini firman Tuhan mengajar kita, milikilah hati yang setia. Amin. Yang ketiga, contoh daripada hati yang setia, ya, yang ketiga adalah saudara dan saya firman Tuhan berkata selalu menjaga janji. Nah, ini orang yang setia, dia udah pasti menjaga janji. Baca yuk ayat firman Tuhannya, Mazmur 15 ayat 4. Baca ya sama-sama, 1, 2, 3. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Terus, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang setia, dia akan tetap pegang janji walaupun rugi. Itu orang yang setia. Udah deal misalnya, katakanlah 3.000 perak. Nggak lama kemudian harganya naik jadi 4.000. Karena udah deal di 3.000 walaupun rugi. Dia tetap pegang janjinya. Tadi kan kita deal di 3.000. Walaupun memang sekarang harganya udah 4.000, dia akan tetap pegang janjinya walaupun rugi. Saya kalau bicara sama anak-anak muda saya selalu ngomong, dasar pernikahan Kristen salah satunya adalah pengucapan janji nikah. Jadi kalau lagi pacaran aja udah sering ingkar janji, jangan harapkan dia setia. Lebih baik jangan dinikahi. Loh iya, kalau lagi pacaran aja udah ingkar janji kok. Ngapain diharapkan dia setia? Karena orang yang setia itu prinsipnya dia pegang janji walaupun rugi. Itu prinsip orang yang setia. Jadi kalau lagi pacaran aja udah sering ingkar janji, pertimbangkan baik-baik. Lalu kita mengharapkan dia menjadi pasangan yang setia. Tar dulu saudara. Nggak bisa. Namanya udah ngucap janji. Harus dipegang. Mungkin di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang bilang, lah Pak, saya udah kadung ucap janji, gimana Pak? Pegang janji walaupun rugi. Tapi istri saya begini Pak, suami saya begini, tidak seperti yang saya harapkan. Nah, orang yang setia, pegang janji walaupun rugi. Tapi saya percaya setiap keluarga yang datang pada Tuhan, Tuhan selalu memberikan pemulihan dan kehangatan kembali. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Itu ciri daripada orang-orang yang setia. Ya, dia pegang janji mati-matian. Itu ciri daripada orang yang setia. Orang yang setia, memiliki hati yang setia, dia konsisten. Dia serius menangani sesuatu meskipun itu hal yang kecil. Dia selalu memegang janji. Apa dampak ketika saudara memiliki hati yang setia? Next slide. Dampaknya apa sih kalau kita punya hati yang setia? Kalau saya bilang dampak, itu artinya gini, saudara nggak usah bergumul, udah pasti saudara dapat. Saya ulang ya, kalau saya bilang dampak, itu artinya gini, saudara nggak usah bergumul, udah pasti dapat. Kalau saudara setia, nah kan, saudara akan dampak yang pertama, kita akan dipercaya hal yang lebih besar. Artinya gini, kalau saudara setia sama perkara kecil, saudara nggak usah bergumul, tinggal tunggu waktu, saudara pasti dipercaya yang lebih besar. Nggak usah bergumul, nggak usah kapan sih Tuhan, no. Itu jalan natural gitu aja kok. Itu jalan dengan sendirinya. Nggak usah bergumul, udah pasti saudara. Ya, orang yang setia itu dia pasti akan dipercaya Tuhan perkara yang lebih besar. Dari apa yang kita kerjakan hari ini. Kita kerjakan segala sesuatu hari ini sungguh-sungguh, tinggal tunggu waktu Tuhan percaya yang lebih besar lagi. Tinggal tunggu waktu Tuhan percaya yang lebih besar lagi. Tinggal tunggu waktu Tuhan percaya yang lebih besar lagi. Itu sudah pasti. Namanya dampak kan, akibatnya. Ya kita udah pasti. Yang kedua saya percaya begini, orang yang setia dia akan mengalami yang namanya penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Iya, kalau saudara dan saya setia, dia akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan. Itu
orang-orang yang setia. Tadi kan dikatakan ya, firman Tuhan di situ di dalam kitab 2 Tawari ayat 16 bagian 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Selalu ada kekuatan buat orang yang setia. Selalu ada. Daud punya kekuatan yang luar biasa. Bukan Daudnya yang kuat, Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Untuk dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Sekalipun ada singa, ada beruang, dia punya kekuatan. Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Buat orang-orang yang setia, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi gak usah takut. Tuhan pasti memberikan kekuatan buat saudara. Kalau saudara dan saya memiliki hati yang setia. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang setia, Alkitab bilang dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Itu yang akan diterima buat orang-orang yang punya hati setia. Hari ini orang yang pinter banyak. Banyak banget. Orang yang kelihatannya baik banyak. Tapi saya percaya begini, enggak banyak orang yang punya hati setia. Saya berdoa biar setiap kita di ruangan ini, kita punya hati yang setia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan membentuk hati kami, menegur hati kami. Kiranya firman Tuhan senantiasa membukakan pikiran kami untuk kami memiliki hati yang setia. Sehingga dalam kehidupan kami bukan cuma melihat proses. Dalam hidup kami, karena kesetiaan, kami juga bisa melihat progres. Kami bisa melihat hasil dari segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami kepada hari ini. Entah itu bisnis kami, entah itu keluarga rumah tangga kami, entah itu pekerjaan kami, entah itu pelayanan kami. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami mau mengerjakannya dengan setia. Hari ini kami mengerti, setia bukan cuma bicara lamanya waktu, tapi setia bicara tentang apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan lepas pergumulan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup memberikan kesembuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menghibur anak-anak-Mu ya Tuhan. Memberikan mereka hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, hati yang damai, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang bergumul dengan rumah tangga kami, dengan relasi kami dengan sesama manusia. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih dari surga kembali menghangatkan setiap rumah tangga yang ada. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang bergumul dengan perekonomian kami, dengan usaha kami, dengan pekerjaan kami. Tuhan berikan kami semua hikmat untuk bisa bekerja dengan baik, untuk bisa bekerja dengan segenap hati. Bahkan berikan kami hikmat untuk bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik. Karena kami rindu lewat pekerjaan kami, lewat segala sesuatu yang kami kelola dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa,
Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan setiap kami hati yang setia. Sehingga dengan hati yang setia kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau memiliki hati yang setia, mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Ade Tarigan untuk firman yang sangat memberkati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Diinfokan untuk pengumuman untuk hari Minggu ini. Minggu depan tidak ada ibadah. Ibadah akan dimulai pada tanggal 12 nanti. 12 April ibadah akan dimulai lagi disertai dengan perjamuan kudus. Nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda, Bapak Sofian Erawan untuk tanggal 12 April. Juga menginfokan puji Tuhan untuk sumbangan untuk Rumah Ruth saat ini tadi baru terupdate totalnya adalah Rp8.500.000. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah tergerak hatinya untuk memberikan persembahan untuk Rumah Ruth. Ya, kiranya Tuhan yang memberkati dan melipat gandakan apa yang Bapak Ibu telah berikan buat Rumah Ruth. Bapak Ibu, ini kan saya sampaikan adalah untuk itinerary untuk kita pada tanggal 4 April nanti. Ya, kita akan berkumpul di lobi apartemen Enggano jam 6.30. Ya, kita ngumpul dulu di depan lobi karena nanti bus akan diarahkan di tempat parkir motor. Ya, karena bus kan nggak bisa lewat depan sini. Jadi kita bus ini nanti akan ada di parkir di area parkir motor. Ya, jadi Bapak Ibu yang bawa motor dan parkir situ nanti busnya akan di situ. Ya, nanti kan saya arahkan di sana. Jadi kita akan berangkat jam 7. Ya, kita perkirakan jam 7. Nanti jam perjalanan kurang lebih sekitar 3 jaman lah ya, 3 jam 3 jaman. Nanti kita sampai di Rumah Ruth, nanti juga akan ada ibadah singkat. Ya, ada ibadah singkat ya, Pak ya. Ada ibadah singkat, lalu juga nanti setelah itu kita akan makan siang di floating market. Ya, nanti kita tinggal masuk aja, saya sudah urus pembayaran dan tiketing semua. Nanti kita tinggal masuk, nanti kita ngumpul di Saung. Ya, nanti akan saya arahkan juga untuk ngumpul di sana, makan siang di floating market. Ya, nanti kita sistemnya nasi kotak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, kan kita kan seharusnya kan sewa apa ya namanya ya, kayak ya kayak ruangan gitu. Tapi ya mohon maaf karena ya maklum lah ya, kita kan orang hemat gitu ya. Jadi saking hematnya kita dikasih yang saung gitu ya. Mohon maaf ya, kita kan orang hemat ya gitu. Oke. Jadi lalu setelah itu nanti ada games ya. Jadi harus ikut ya karena ada hadiahnya. Ya, kita nanti gamesnya seru lah pokoknya ya. Jadi bagi yang suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi atau suka nyanyi-nyanyi dimanapun ya boleh lah. Karena ini tentang games nyanyi ya. Jadi nanti kasih bocoran gak ya? Jangan lah yang gak seru. Nanti hadiahnya lumayan ya, ada voucher. Jadi voucher itu nanti per kelompok. Ya per kelompok, voucher per kelompok nanti bisa dipakai lah di Indomaret gitu ya. Oke, jadi nanti ada games ya 30 menit, kurang selalu 30 sampai 1 jam. Nanti ada aktivitas bebas jam 2 sampai jam 4 ya. Bapak Ibu silakan kalau mau ingin mengiterin olahraga mungkin jogging sore ya. Mengitari floating market silakan gitu ya. Siapa tahu ya kan. Habis makan mau ngurangin badan lagi gitu ya. Nanti kita ngumpul lagi di Saung itu jam 5. Ya nanti ada Saung jam 5. Nanti kita makan malamnya jam 5 itu kita akan makan malam di restoran Alas Daun. Ini yang di cabang Lembang. Ya kita nggak ke kota. Ya kita Lembang ya. Di Alas Daun nanti jam 6 kita pulang biar nggak kemalaman. Oke? Itu aja yang saya bisa informasikan. Saya akan berikan kepada Bapak Gembala, Pak Riki, silakan. Ya, kita bersyukur ya ini pertama kalinya kita menjadi berkat bagi orang lain supaya ibadah kita bukan ibadah seremoni aja di tempat ini, tapi kita mau perlihatkan inilah kekristenan kita bisa
berdampak di luar begitu ya. Tapi juga saya berterima kasih kalau Bapak Ibu yang selalu setia ada di dalam ibadah di tempat ini, agar kita benar-benar satu di dalam melakukan segala kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangannya gitu ya. Ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, karena kalau kita memberi kepada yayasan ini, biar yayasan ini yang mengelola mereka. Jadi kita berdoa agar perjalanan kita perjalanan yang lancar, disertai Tuhan. Sampai di sana pun kita bisa tidak mengganggu sekelilingnya ya waktu kita ibadah. Karena kita mengakhiri ibadah kita sekali lagi minggu depan Jumat Agung dan Paskah kita tidak rayakan di tempat ini, tapi kita ada di Bandung sana ya, tanggal 4 ya, kita berangkat. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah kami, membangun iman kami, membangun karakter kami lewat berkat firman-Mu. Dan biarlah kesetiaan itu muncul di hidup kami, bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan Yesus yang berfirman di hati pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berdampak bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu Pak Ade Tarigan yang sudah menyampaikan firman-Mu, kekuatan dan kasih kemurahan Tuhan Yesus menyertai hamba-Mu, menyertai pelayanannya, menyertai apa saja yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk jemaat-Mu yang setia hadir di dalam ibadah ini, kami percaya apapun permasalahan mereka, biarlah mereka mengenal Tuhan yang sanggup menolong mereka, yang sanggup memberikan jawaban, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan. Dan biarlah apa saja yang mereka lakukan, baik di rumah tangga mereka, baik di pekerjaan mereka, baik di usaha mereka, baik di studi mereka, mereka tahu Tuhan ada menyertai mereka sehingga mereka melakukannya dengan serius, sungguh-sungguh di dalam pekerjaan dan ibadah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa untuk acara kami ke Bandung. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon perkenanan-Mu dan kami mohon Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami sehingga kami boleh menjadi berkat di tempat sana maupun berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan.